Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Holiandi Kasim, Stambuk F55119036. Untuk tujuan dibuatnya dari video ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Untuk nama-nama dari tim dosen mata kuliah Interaksi Manusia Komputer ini terdiri dari 4 dosen pengampu. Yang pertama adalah Ibu Wirdayanti, Sarjana Teknik Magister Engineering. Beliau berlaku sebagai dosen penanggung jawab atau DPJ dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer ini. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hajra Rasmita Ngemba, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, Magister Komputer. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dewi Kusumawati, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Kemudian yang keempat adalah Bapak Denny Wiryanugraha, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Namun beliau sekarang tidak mengajar untuk mata kuliah Interaksi Manusia Komputer ini dikarenakan sedang melanjutkan studi di luar kota. Untuk judul dari tugas besar mata kuliah Interaksi Manusia Komputer ini, saya mengambil judul Aplikasi Penjualan Makanan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan dari latar belakang masalah, kemudian tujuan dari dibuatnya aplikasi penjualan makanan ini. Pada pembuatan aplikasi penjualan makanan ini tidak luput juga saya mengambil beberapa latar belakang masalah yang sering dihadapi oleh warung-warung makan atau ruang-ruang penjual-penjual makanan yang ada. Nah, di sini untuk latar belakang masalahnya yang pertama, tidak memanfaatkan teknologi yang telah ada, sehingga user yang saya maksud di sini, usernya itu adalah kasir, harus bekerja lebih berat lagi atau lebih keras, sehingga itu menurut saya dapat menguras tenaga. Nah, kemudian yang kedua, banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh user. Seperti contohnya, ketika pada suatu hari, pada hari Senin, ada yang terdapat 25 orang yang membeli makanan di warung makan tersebut. Namun, karena tidak ada data yang konkret, sehingga mereka bisa saja mengubahnya. Terkadang mereka mengurangi data-data dari pembeli makanan tersebut. Contohnya, terdapat 25 orang dalam satu hari itu yang ingin membeli makanan di warung tersebut. Namun, user yang dituju, yaitu kasir, mereka menguranginya menjadi 23 atau 22 misalnya, sehingga itu akan merugikan di pihak dari pemilik makanan itu, pemilik warung makanan itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu kesalahan dalam pembuatan laporan dan rekap transaksi. Yang dimaksud di sini yaitu ketika dalam hal ini user yang dituju yaitu kasir berlaku jujur dalam pembuatan laporannya itu. Di sini yang dimaksud jujur atau tidak jujur ya. Jadi dalam pembuatan laporannya itu terjadi banyak kesalahan dalam rekap transaksi itu. Contohnya untuk rekap transaksi dalam 1 minggu itu pasti ada beberapa yang rekap transaksinya itu hilang. Jadi
terkurang begitu, itu akan merugikan di bagian kedua belah pihak, yaitu di bagian user yang dimaksud di sini adalah kasir, sehingga dia tidak dipercayai lagi oleh pemilik dari warung makan tersebut. Kemudian yang kedua, kerugian di bagian pemilik dari warung makan tersebut, karena kita tidak mengetahui rekap transaksi ini apakah betul atau tidak, konkret atau tidak. Sehingga pada tujuan dibuatnya dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan user yang dituju, yaitu kasir, dalam melayani setiap orang yang ingin membeli makanan di rumah makan tersebut. Jadi maksudnya tujuan dari aplikasi penjualan makanan ini adalah memudahkan kasir dalam melayani orang yang ingin membeli makanan di warung makan tersebut. Contohnya pada hari Sabtu, yang kita tahu itu adalah hari weekend. Itu pasti banyak yang ingin bersenang-senang, jadi mereka terkadang ingin jalan-jalan dan ingin lebih praktis, ingin makan di warung makanan yang mereka inginkan. Nah, kemungkinan presentasi untuk banyaknya yang ingin membeli makanan itu lumayan besar, sehingga pasti akan banyak yang mengantri di warung makanan tersebut. Nah, dalam hal ini aplikasi penjualan makanan ini memudahkan kasir dalam melayani setiap pembeli yang mengantri tersebut, sehingga di bagian user itu yang dituju adalah kasir dapat dengan mudah dan praktis. Kemudian di bagian pembelinya itu tidak perlu capek-capek lagi untuk lama mengantri. Nah, kemudian yang kedua adalah diharapkan dapat membantu dalam proses pencatatan setiap transaksi, serta proses pembuatan laporan dan rekap transaksi lebih cepat, dan mengurangi kesalahan, termasuk mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh user. Maksud saya yang pada poin kedua yaitu diharapkan dapat membantu proses pencatatan setiap transaksi. Jadi user yang dituju itu adalah kasir, dapat dengan mudah mencatat setiap transaksi yang di setiap waktu itu. Kemudian dalam proses pembuatan laporan dan rekap transaksinya itu lebih cepat dan mengurangi tingkat kesalahan. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan itu dalam pembuatan laporan dan rekap transaksi secara manual itu terjadi banyak kesalahan dan tindak kecurangan. Sehingga tujuan dibuatnya aplikasi ini ya untuk membantu proses pencatatan setiap transaksi dan pembuatan laporan rekap transaksi bisa lebih cepat. Kemudian di poin yang ketiga yaitu mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh user itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk di bagian penjelasan dari desain interface aplikasi penjualan makanan Claudius Food. Nah, pada proyek aplikasi penjualan makanan ini, saya menggunakan 5 form. Yang pertama adalah form login, kemudian form beranda, kemudian form pembelian, form pelanggan, dan yang terakhir adalah form bantuan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan di bagian form login. Pada form login saya di sini untuk nama dari aplikasi ini yaitu Claudius Food, saya menggunakan dua label, yaitu yang dengan ukuran 172 x 47 dan 94 x 47. Ini untuk tools labelsnya. Kemudian di bagian login saya juga menggunakan label dengan size 51 x 30. Kemudian di sini terdapat tools image
Nah, di sini saya mengambilnya random dari Google. Untuk tools image-nya ini saya menggunakan dua untuk username dan juga password, yaitu dengan ukuran 225x70 dan 225x68. Kemudian di bagian dalam dari tools image ini, yaitu saya menggunakan tools edit. Nah, di sini untuk mengisi dari misalkan username-nya kita mengisinya di sini untuk username, kemudian juga untuk passwordnya menggunakan tools edit. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tools checkbox. Di sini tools checkbox ini berfungsi untuk menampilkan atau mensensor password yang telah kita masukkan di sini. Kemudian di sini menggunakan tools image lagi. Ketika kita mengklik ini, kita akan masuk ke beranda. Kemudian juga di sini saya menggunakan tools image untuk gambar dari aplikasi penjualan makanan ini. Kemudian kita masuk pada menu beranda. Nah, pada menu beranda ini terdapat beberapa tools, yaitu ada tools beranda, pembelian, bantuan, dan keluar. Di sini maksudnya bukan, ini merupakan menunya, kemudian ini merupakan tampilan dari berandanya. Nah, contohnya tampilan dari beranda yaitu menampilkan tentang informasi makanan yang dijual dan juga tentang informasi-informasi seputar makanan. Di sini saya menggunakan tools label untuk di bagian tampilan berandanya. Kemudian di sini juga untuk nama aplikasi penjualan makanannya yaitu Claudius Food. Saya menggunakan dua label di sini. Kemudian tools image ada 4, yaitu yang berfungsi. Nah, ketika ditekan beranda akan muncul ke form beranda, kemudian pembelian akan muncul ke form pembelian, bantuan akan muncul ke form bantuan. Kemudian untuk yang keluar ini akan kembali ke form login. Kemudian di bagian sini untuk desainnya ini saya juga menggunakan panel, yaitu tools panelnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian untuk penjelasannya saya menggunakan tools memo agar kita bisa mengetik suatu teks bisa lebih panjang lagi. Sekarang kita masuk ke bagian form pembeliannya, yaitu di sini untuk menunya masih sama, yaitu beranda, pembelian, bantuan keluar. Namun kita masuk ke form pembeliannya sekarang. Di sini juga masih sama, masih menggunakan label untuk nama penjualan aplikasi penjualan makanannya. Nah, kemudian di sini di bagian pembelian yang berbeda hanya di bagian pembelian ini saya menggunakan label. Kemudian jenis makanan juga untuk menu makanan, porsi makanan, harga makanan, dan jumlah makanan saya menggunakan label. Namun yang berbeda di sini saya menggunakan combo box. Di sini combo box ini berfungsi untuk pilihan dari jenis-jenis, contohnya dari jenis makanan. Di sini nanti akan saya contohkan pada tutorial penggunaan aplikasinya. Di sini jenis makanannya yaitu bakar, goreng, dan asam manis. Kemudian menu makanannya ada ayam, ikan, dan udang. Dan untuk porsi makanannya ada kecil, sedang, dan besar. Kemudian di bagian tools edit ini adalah untuk mengisi dari harga makanan. Nanti secara otomatis ketika kita mengisi jenis makanan, menu makanan, dan porsi makanan, maka harga makanan akan secara otomatis terisi. Kemudian kita hanya akan menginput jumlah makanan yang telah dibeli. Kemudian kita masuk ke bagian transaksi. Transaksi di sini masih menggunakan tools label. Kemudian
Untuk jumlah harga dan total bayar juga masih menggunakan tools label. Dan untuk di bagian jumlah di bagian ini merupakan tools editnya, yaitu berfungsi untuk nanti pada ketika kita mengisi jumlah makanan, semua di bagian pembelian sudah terisi, maka akan muncul jumlah harganya secara otomatis di bagian tools edit ini. Kemudian di sini ada total bayar, yaitu ketika pembeli ingin membayar maka akan secara kita menginput besar uang yang dibayar oleh pembeli. Kemudian di sini saya menggunakan lagi button hitung. Ini ketika kita menekan button hitung ini akan setelah kita menekan akan secara otomatis mengeluarkan berapa harga kembaliannya yang akan dikembalikan untuk pembelinya. Kemudian kita masuk ke form pelanggan. Nah, setelah kita masuk di form pembelian dan terdapat hitung dan kemudian terdapat berapa total yang harus kita kembalikan untuk pembeli, maka secara otomatis akan masuk ke form pelanggan ini. Dan di bagian form pelanggan ini adalah untuk mencetak dari data transaksi aplikasi penjualan makanan ini. Semuanya di sini masih sama, yang berbeda hanya di bagian bawah sini, yaitu pelanggan masih menggunakan tools label, nama pelanggan, nomor HP, dan tanggal transaksi juga masih menggunakan tools label. Di bagian nama pelanggan, saya menggunakan tools edit, yaitu berfungsi untuk mengisi nama dari pelanggan. Kemudian tools edit yang kedua untuk mengisi nomor HP dari pelanggan. Kemudian di sini yang berbeda, saya menggunakan tools date time picker. Di sini berfungsi untuk menampilkan kapan tanggal beli dari pelanggan tersebut. Kemudian ketika di sini saya menggunakan tools button yang kata-katanya adalah cetak. Ketika kita mengklik tools button cetak ini akan menampilkan form yang tertulis data telah tersimpan. Kemudian di bagian bantuan kita masuk ke form bantuannya. Di sini adalah untuk menampilkan dari penggunaan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Untuk tentang aplikasinya, aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan di Claudius Food. Aplikasi ini mempunyai fitur-fitur diantaranya, yaitu yang pertama adalah form login untuk user memasukkan username dan password yang benar. Kemudian form beranda untuk informasi mengenai Claudius Food. Kemudian pembelian, melakukan pembelian dan transaksi serta cetak transaksi pelanggan. Kemudian bantuan dalam mengakses aplikasi dan keluar. Kemudian cara penggunaan aplikasi ini sangat mudah digunakan. Hanya dengan login, pengguna dapat menikmati fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Kemudian di sini terdapat shortcut, yaitu shortcut yang saya gunakan yaitu F1. Di sini berfungsi sebagai bantuan agar ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, kita tinggal menekan shortcut F1 itu dan kita akan muncul ke form bantuan ini. Kemudian sekarang kita masuk di bagian tutorial penggunaan aplikasinya. Untuk itu saya langsung run untuk aplikasi penjualan makanan ini. Nah, untuk tampilan dari interface-nya itu seperti ini. Kita masuk ke bagian form login. Nah, di bagian sini saya akan mengisi nama pengguna saya yang benar. Claudio Liandi Kasim. Kemudian passwordnya di sini 12345678. Nah, ini tools yang saya bilang berfungsi sebagai menampilkan isi dari password tersebut. Nah, seperti ini ketika saya menekan
nya akan muncul password saya. Ketika saya menekannya lagi akan berbentuk bintang seperti ini. Kemudian kita langsung saja masuk. Nah, ketika kita berhasil mengisi dengan benar, maka akan masuk informasi berhasil masuk. Kemudian di sini saya akan mengulangi, ketika kita mengisinya dengan salah, contohnya seperti kita kurang menggunakan huruf besar, audio Holian dikasih. Kemudian untuk password 12345678. Atau misalnya kita salah mengisi, maka akan tertulis nama pengguna atau kata sandi salah. Maka kita disuruh untuk menginputkan username dan password yang benar. Seperti ini. Nah, ketika kita menginputnya dengan benar, maka kita akan berhasil masuk ke bagian form berandanya. Nah, di sini yang seperti yang saya katakan, terdapat beberapa tools, yaitu tools beranda, pembelian, bantuan, dan tools keluar. Nah, tools keluar ini yang saya gunakan tadi untuk keluar ke form loginnya, agar kembali ke form loginnya. Ketika kita memencet yes, apakah Anda yakin ingin keluar, maka kita akan masuk ke form loginnya. Ketika kita memencet no, maka kita tidak akan keluar. Nah, kemudian di bagian form beranda ini kan untuk menampilkan informasi-informasi dari aplikasi penjualan makanan ini. Contohnya dari makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi dan sebagainya. Nah, di bagian tools beranda ini informasi-informasi dari aplikasi penjualan ini termasuk dari beberapa jenis menu makanan dan takaran porsinya. Contohnya ini kayak ayam bakar goreng asam manis dengan porsi kecil, sedang, dan besar. Kemudian kita masuk ke bagian tools pembeliannya. Nah, di sini untuk tools pembeliannya yaitu seperti yang saya katakan, ini dia kita harus terlebih dahulu mengisi jenis makanannya. Dan jenis makanannya yang ingin saya pesan yaitu bakar. Kemudian menu makanannya yaitu adalah ayam. Porsi makanan, karena saya lumayan lapar, jadi saya akan memesan yang besar. Untuk harga makanannya secara otomatis akan terinput, yaitu 35.000. Karena saya datangnya 2 orang ke aplikasi penjualan makanan ini, maka kita mengisi jumlah makanannya 2. Nah, di sini untuk jumlah harganya akan secara otomatis terinput. 35.000 dikali dengan 2, maka akan menjadi 70.000. Kemudian, pada saat saya ingin membayar, saya hanya mempunyai uang 100.000. Maka saya di bagian kasir akan menginput total bayar 100.000. Kemudian akan ditekan tools button hitungnya. Nah, akan muncul informasi seperti ini. Pembayaran berhasil, kembalian Anda yaitu 30.000. Karena 100.000 dikurang dengan 70.000 kan 30.000. Maka akan muncul informasi pembayaran berhasil, kembalian Anda 30.000. Kemudian kita klik OK, dan kita akan secara otomatis masuk ke form pelanggan ini. Nah, untuk di bagian form pelanggan ini adalah untuk mencetak dari data transaksi. Saya dari nama pelanggan, misalnya Claudio, yang dikasih. Nomor HP 08 sekian-sekian. Kemudian untuk tanggal transaksinya itu misalkan di tanggal 5 Juni 2021. Nah, kemudian kita langsung menekan untuk tools button cetaknya dan akan memunculkan informasi cetak berhasil. Setelah itu kita akan kembali lagi dan untuk
tools dari bantuannya itu sendiri, yaitu untuk menampilkan dari tentang aplikasi ini. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan di Claudius Food. Aplikasi ini mempunyai fitur-fitur ini dan sebagainya. Nah, dan untuk yang shortcutnya seperti ini, F1 bantuan, contohnya seperti di beranda, kita menekan shortcut F1. Nah, maka akan secara otomatis kita masuk ke form bantuan ini. Atau misalnya kita di pembelian, kita menekan shortcut F1. Nah, secara otomatis akan masuk ke form bantuan ini. Kemudian untuk keluar ini akan kembali ke di bagian form loginnya. Nah, seperti ini. Baik, sekian untuk penjelasan dari latar belakang masalah dibuatnya dari aplikasi ini, kemudian tujuan dibuat dari aplikasi ini. Setelah itu, penjelasan tentang desain interface yang telah saya buat, yaitu penjelasan desain interface dari aplikasi penjualan makanan tersebut. Kemudian tutorial penggunaan program dari aplikasi tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.